tadi saya katakan kan banyak sekali hari ini Pak Andri orang curhat itu lewat media sosial gitu ya. Di awal ketika tahu, Pak Menteri ini nih launching Legal Policy Hub, konkretnya akan seperti apa? Karena kan sekarang tuh rantai komunikasi kita kayak tuh di sini semua tuh. Kita mention lah Gubernur Jawa Barat nih jalannya kemana? Kita mention lah Gubernur Lampung misalnya, atau jarak antara pengambil kebijakan dengan masyarakat yang diatur itu kan deket banget Pak. Dengan narasi yang macam-macam tuh, itu akan juga dipertimbangkan untuk bagaimana supaya kami nih publik juga punya bisa ikut terlibat di Legal Legal Policy Hub ini. Jadi Mbak, jadi kita sekarang sudah mengembangkan yang namanya Legal Policy Hub platform. Platform. Nah, isinya adalah semua hasil kajian yang dibuat kawan-kawan di kementerian lembaga sampai ke pemerintah daerah. Jadi kami sediakan tuh platformnya. Nah, nanti ke depan platform ini juga akan kami upgrade sesuai dengan rencana strategis Pak Menteri untuk mengembangkan transformasi digital di Kementerian Hukum. Nanti ada AI-nya tuh untuk melakukan crawling data, kajian apa yang kira-kira menjadi atensi publik di situ. Nah, jadi tujuannya Mbak sebenarnya dari sisi publik nih jadi bahan edukasi juga sih. Bagaimana publik bisa lebih literate terhadap isu kebijakan, dari awal kajiannya seperti apa, terus kawan-kawan akademisi juga kami buka nanti ruangnya. Kalau mereka mau menyampaikan data-data hasil kajian, mungkin selama ini nggak ada tempat ruangnya untuk didengar, untuk dipakai kepada decision maker. Siapa tahu kawan-kawan di kampus yang udah bikin kajian bagus-bagus, tapi nggak tahu harus kemana ngasihnya. Outputnya mau kemana, itu bisa masuk di dalam digital platform ini. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kami launching untuk digital platform. Nah, tapi untuk AI-nya nanti mungkin menunggu 1 tahun lagi. Ya, masih dalam tahapan pengembangan. Kenapa saya tanyakan itu? Gimana publik bisa berpartisipasi, Pak Taufik, Pak Andri? Karena kan hari-hari ini viral juga bagaimana kalau konteksnya contoh beberapa kepala daerah itu Pak, karena saking dekatnya jaraknya secara geografis dengan rakyat yang dipimpin, demo besar-besaran karena misalnya ada penerapan pajak tertentu misalnya, kita kan langsung protes, waduh nih kita sebagai warga negara bayar jenis pajaknya berapa banyak nih gitu ya. Jadi karena kan tidak pernah kami tahu kenapa kami punya kewajiban bayar pajak A, kenapa lagi jadi pajak B, kenapa lagi jadi pajak C gitu Pak. Jadi nggak ada tuh edukasi secara langsung dan secara sederhana kepada publik untuk bisa paham kenapa kami punya kewajiban bayar pajak. Itu baru salah satu contoh Pak. Ya, ini sebenarnya problemnya adalah bagaimana publik nggak ngerti mau ngomong sama siapa dia. Nah itu masalahnya. Ya kan. Nah, Policy Hub ini penting ini ya kan. Tadi tidak hanya ngobrol antara para ahli kebijakan antar instansi pemerintah, media, bukan. Tapi justru yang paling penting adalah menyediakan akses untuk publik. Kalau dia komplain, kalau dia ada keluhan, ngomong sama siapa? Nah, sekarang bingung. Pintunya banyak, nyasar, ya kan? Nah, ini yang tadi Policy Hub itu pentingnya begitu. Jadi kalau kita punya sekarang ini semuanya terhubung, data, informasi, keahlian itu terhubung. Publik itu ngomongnya satu pintu saja, gitu kan? Nah, dan Policy Hub tadi, ya kan? Sehingga tadi tidak ada kemudian publik menginterpretasikan sendiri kebijakan ini harusnya salah dia. Jelas dia ngomong, karena kami punya data. Nah, itu satu. Yang kedua, ini kadang-kadang kan gitu juga ya. Under pressure sekarang kita ngomong semua daerah kondisi ekonomi mungkin lagi ya banyak tantangannya gitu ya. Nah, ngambil keputusan ini kita akan dengan Policy Hub ini akan menyediakan tadi sebuah data, sebuah informasi, sebuah kajian cepat kita lakukan. Ini penting ya kan, mengapa masyarakat nggak pengen namanya kebijakan coba-coba. Ini ya kan. Jadi dia kalau nggak coba-coba ya basis tadi keahlian, banyak orang yang ahli ya yang kita punya namanya analis kebijakan, ada namanya peneliti, ada namanya analis perundangan, hukum. Banyak ini yang dari Policy Hub ini. Yuk ini jadi satu, yuk kita layani masyarakat yang haus informasi. Yuk kita layani masyarakat yang sekarang ini haus menuntut akuntabilitas pemerintah. Nah, akuntabilitas inilah yang menjadi kunci ya, Pak Andri ya. Betul. Akuntabilitas sedari awal kebijakan itu mau dibuat, betul ya. Betul. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan Pak Taufik tadi, bahwa
bagaimana rakyat menyayangi pemerintah itu ketika masyarakat memiliki trust, kan gitu ya. Nah, trust itu muncul ketika masyarakat bisa menganggap pemerintahnya bekerja dengan baik. Nah, tentu dari awal kita juga harus memberikan impression kepada publik bahwa bagaimana pemerintah bisa dilihat bekerja baik. We have to work professionally. Kita harus bekerja profesional. Cara bagaimana kita bekerja profesional adalah dengan menunjukkan kualitas kerja kita. Nah, kualitas kerja kita ya tadi berbasis kajian, berbasis data, berbasis expertise, berbasis knowledge, sehingga nanti pada saat deliver kebijakannya ke publik tuh kerasa, oh ini udah dikaji nih gitu ya. Nah jadi tadi yang dibilang sama Pak Taufik, ini kayak kebijakan yang jangan coba-coba gitu ya, bukan trial and error gitu ya. Apalagi kebijakan berbasis wangsit namanya. Nah, wangsit. Ini bahaya ini ya. Ya kan zaman sekarang kalau ditanyain publik, lupa apa dasarnya ngambil keputusan. Wah saya kemarin ngimpi ya, ini repot kita. Gitu. Wangsit ya, karena kan nanti kalau misalnya trial itu ya Pak, berbasis apa tadi ada kebijakan yang hanya coba-coba Pak. Jadi nanti ada komentar dari netizen lagi, ini gubernur A atau misalnya Pak Bapak ini tuh ini ada timnya yang timnya yang melakukan kajian nggak ya berbicara dengan ada nada tertentu. Sekarang tuh begitu Pak, karena makin cerewet, makin punya punya medium untuk menyampaikan pendapat. Jadi tadi Pak Andri bilang tadi bahwa kalau mungkin kami diikutkan sedari awal dan diperlihatkan bahwa ada kebijakan, ada kajian yang lengkap, komprehensif, melibatkan banyak pihak. Jadi kami juga nggak akan suzon juga nih dengan kebijakan baru ini gitu Pak. Betul. Sekarang ini pinter ya Pak, netizen ini sering kali gini. Kalau maha benar Pak, bukan pinter lagi Pak, maha benar. Kalau misalnya ada yang salah, ditanyain misalnya, mana SOP-nya, mana kajiannya. Nah kan artinya ini sebagai konsekuensi. Di dalam demokrasi semua keputusan harus bisa bertanggungjawabkan. Akuntabel. Ya, harus bisa dipertanggungjawabkan, harus akuntabel. Gimana caranya untuk keputusan yang akuntabel? Basisnya adalah data, basisnya pengetahuan, gitu ya. Kan kata kok di dalam agama itu kalau kita ngambil keputusan nggak pakai ilmu rusak tatanannya gitu. Inilah makanya tadi kita perlu legal policy hub tadi. Policy hub yang tempat namanya juga hub ya, mempertemukan sebenarnya ya. Berarti output konkretnya nih mungkin Pak Andre bisa kasih gambaran ke kami. Output konkretnya itu kayak gimana? Misalnya nih, berarti kan Pak Andri tadi memberikan gambaran, mau ada kebijakan sedari awal sudah dilakukan kajian gitu ya, dan kajian itu coba untuk dikomunikasikan dengan semua pihak yang punya kewenangan untuk melakukan atau membuat kebijakan. Nanti konkretnya akan seperti apa? Forum-forum komunikasi yang dibuat di Policy Hub sendiri? Kita ingin mencoba tidak hanya membuat ini hanya sekedar hanya tempat ngobrol ya, tapi harus konkret karena masyarakat kan udah capek ya, kalau cuma wacana doang ya. Jadi pemerintah tuh harus aksi nyata. Nah apa sih? Nah kebetulan karena di sisi kebijakan itu kan kita sifatnya adalah memberikan rekomendasi, memberikan advice kepada pembuat kebijakan. Nah tapi dimensi rekomendasinya juga harus solid, datanya harus lengkap, valid, dan setelah kita diskusikan dengan antar pemangku kepentingan, dengan riset, dengan akademisi, dan tadi antar stakeholder, kita akan membuat sebuah policy brief ataupun policy paper yang kita akan sampaikan kepada Bapak Menteri Hukum, dan nanti Pak Menteri Hukum akan memberikan pendapatnya, dan kita akan lihat apakah beliau memiliki arahan lain atau ada sentuhan dari beliau. Nah nanti dari apa yang dibuat oleh kita ini akan disampaikan dari Pak Menteri Hukum kepada menteri-menteri yang terkait. Tapi sekali lagi Mbak, Legal Policy Hub karena ini ranahnya di Kementerian Hukum, kita ingin nanti arahnya kepada bagaimana regulasi nanti yang dibuat tidak tumpang tindih ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian tidak ada tumpang tindih kewenangan dan seterusnya. Intinya kita ingin memperbaiki tata kelola rezim regulasi kita juga. Karena arahnya kita output akhirnya kan memang di kebijakan mayoritas ya Pak Taufik, meskipun tidak semua kebijakan itu hilirnya adalah regulasi, tapi mayoritas kebijakan itu hilirnya adalah regulasi. Dan catatan kami memang sebelum kita mengurai di hilir, kita perbaiki dulu dari hulu. Kita tahu bahwa ini tidak akan mudah Mbak.
Tapi kalau kita tidak pernah memulai dari hal yang kecil, saya rasa kita tidak akan pernah menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Betul Pak Andri, karena kami pasti sebagai masyarakat kita tuh pasti skeptis sama namanya koordinasi. Jadi beneran nggak nih gitu ya. Karena kan banyak sekali sebenarnya forum-forum komunikasi atau koordinasi yang akhirnya sebenarnya nggak jalan Pak. Betul. Makanya saya ke Pak Andri dan Pak Taufik ini mau nanya dulu nih, apa jaminannya? Jaminannya legal policy hub kali ini tuh benar-benar jadi forum komunikasi, forum komunikasi kebijakan gitu ya. Karena ya jangan sampai kemudian di atas kertas itu semua terjadi, tapi ujung-ujungnya kebijakannya jadi beda-beda gitu Pak. Jadi ya kita mengulang lagi siklus yang terjadi saat ini, itu gimana Pak? Ya selama ini kan problemnya tadi ya, kita sering mendengar masyarakat namanya ekosektoral dan seterusnya. Ini yang mengapa? Karena kurang ngobrol tadi, ya kan? Sebenarnya kan itu kan. Kurang ngopi, kita Pak. itu mau ngambil keputusan itu kan ngobrol, ya. Tidak hanya ngobrol antar pemerintah, sehingga kemudian tadi karena masing-masing memang punya aturan, punya kewenangan sendiri, tetapi dengan tadi ada koordinasi dalam membuat kebijakan, sampai dari mulai ngurumuskan sampai pada pengendaliannya, sampai pada kemudian lesson learn kebijakannya tadi, itu juga memudahkan nanti bagi publik juga untuk dialog. Tadi saya sampaikan tadi, problem di lapangan seringkali publik mau tanya kepada siapa? Curhat sama siapa? Apa buktinya ini? Kalau ini kan beneran keputusan dibaca nggak nih laporan ada pertimbangannya, kita? ya kan? Nah, ini nanti akan seperti itu ya, sebuah informasi termasuk nanti ini yang penting ya. Kalau kita sebenarnya di instansi pemerintah itu wajib ada namanya membuka saluran keluhan. Nah, keluhan-keluhan ini juga menjadi sebuah database tadi untuk hub ini, bagaimana diolah agar nanti kalau bikin kebijakan lagi tidak lagi mengulang kesalahan, atau dengan keluhan tadi kita bisa punya solusi tuntas lintas instansi. Oh berarti nggak hanya dari segi perencanaan awal, tapi juga pada evaluasinya sampai ke pengendalian tadi. Evaluasi tidak hanya dilakukan pemerintah, tapi juga kita mengakomodir, mendengarkan evaluasi masyarakat, media dan tadi stakeholder. Ya, stakeholder. Wah